Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Kembali ke channel Didit Novianto ya. Setelah kita belajar family di awal, kemudian belajar tentang mesh dan boolean, kali ini kita belajar tentang bagaimana membuat site ya. Site macam-macam ya, bisa berupa topografi, bisa berupa site yang seperti biasa ya, yang datar gitu ya. Tapi kali ini kita lebih ingin belajar tentang site yang agak sedikit menantang ya. Misalkan di sini ada bangunan ya. Bangunan saya buat sederhana ya. Ya mungkin ini atapnya juga saya menggunakan pakai meshing ya. Kemarin kita sudah belajar, kemudian kita juga pakai mullion di curtain wallnya sini. Cara pertama adalah kita menuju ke site ya. Ke site. Nah, biasanya pertanda site adalah kita memiliki kamera di atas ini. Nah, ini lambang segitiga ada lingkaran ini ya. Tuh, kemudian dari sini kita menuju ke meshing and site ya, masih di halaman sama dengan meshing kemarin. Cuman kali ini kita mau membuat topo surface. Nah, ini biasanya untuk lahan-lahan yang berkontur. Untuk lahan berkontur memang kita perlu studi lebih mendalam ya sebelum memasukkan ke dalam 3D modeling seperti ini. Karena ini sebagai contoh, jadi langsung saja. Ya, misalkan kita klik ini, topo surface, kita akan dihadapkan dengan menu yang seperti yang lain-lain juga ya, yang berbeda ya. Kemudian di sini otomatis akan memilih ke place point ya. Udah kita coba yang ini dulu ya, place point. Nah, ini minimal dengan poin tersebut akan menunjukkan bentuk dari kontur ya. Misalkan sini elevation, kita pilih place point. Ya. Tuh. Dan misalkan kita tambahkan tiap 1000 katakan ya. Ini aja 1000. Ini bisa ya. Ini cara yang paling mudah ya. Lagi 2000 elevation 2000 ya. Ini ya. Sebelum ini kita harus tahu sendiri ya apa sifat kontur itu seperti apa, nanti kita jelaskan ke dalam kelas. Oke, misalkan katakan ada 3 kontur di sini, oke lah kita tambahin lagi ya, minus berapa? Minus 1000 misalkan. Dia akan beberapa titik dia akan menyesuaikan dengan tarikan garis yang kita buat ya. Setelah semuanya oke, kita klik finish surface ya. Kita lihat 3D-nya. Nah, ya kan otomatis membentuk seperti ini ya, sesuai dengan yang kita rancang tadi. Seperti ini bisa dicek di shade atau consistent colors ya, misalkan seperti ini. Kita lihat bangunannya agak tenggelam ya di sini, kita bisa atur. Kan kita sesuaikan tingginya ya. Biasanya kalian harus punya data kontur ya sebenarnya. Tapi ini misalkan dalam skala kecil kalian sudah tahu mau buat apa gitu ya. Mau bikin apa. Jadi ya bolehlah coba-coba ya. Sini ke sini. Sini ke atas dikit kali ya. Agak lebih menjorok lagi ya. Oke, ini bisa kita edit lagi sebenarnya. Edit surface ya. Kita lihat dari atas lagi. Nah, misalkan bagian depannya saya ingin agak menjorok ke sini gitu ya. Misalkan begini ya. Bisa kalian ubah-ubah ya sebenarnya. Bisa ditarik gitu ya. Nah, sesuaikan. Oke, panjang lagi.
Kalau ini buatan ya, ini rekayasa kita sendiri ya. Oke, kemudian finish. Kita cek lagi apakah sudah sesuai dengan keinginan kita atau belum. Misalkan ya seperti dia di ujung gitu ya bayangannya ya. Oke, namanya dia agak ke dalam ya ini. Ya, oke lah seperti ini aja. Kan ini sebuah apa ya, villa mungkin di atas gunung. Di atas gunung. Cara membuat topo surface ya. Tinggal kita sesuaikan dengan potongan di bangunannya, gitu ya. Kita ke site, misalkan kita mau memotong surface-nya, kita klik aja. Kemudian kita akan memotong side-nya, misalkan kita lihat dari atas. Lalu ini kita buat wireframe ya untuk tahu batas lantai dengan side-nya ya. Dan kita klik split surface. Ini surface, kemudian kita klik lagi ininya. Baru kita gambarkan batas ya antara tanah dengan bangunannya. Kita kira-kira begini. Oke, finish. Oke, nanti aja. Kita lihat lagi ininya. Nah, dia akan menempel, otomatis akan menempel ke side-nya ya. Nah, kemudian kalau ini kita delete, nah, dia akan hilang. Dan kalau dia hilang, bangunan kita atau site-nya mungkin ya bisa kita geser ke atas ya. Nah, misalkan kita sesuaikan dengan ketinggiannya dan lain-lain. Ya, misalkan ini agak ngumpet gitu ya, agak ngumpet ke dalam, bisa aja gitu. Kalau misalkan ini boxnya kita ini ya, kecilkan mungkin biar lebih simple. Kita panjangkan ke sini. Oh, ininya mungkin agak kurang ke atas ya, kurang ke atas. Nah, seperti ini ya, kira-kira ya, desain dengan lahan berkontur. Nah, nanti kalian bisa tambahkan side komponen di sini ya, komponen seperti apa, pepohonan ya. Pohonnya terlalu besar, mungkin kita kecilkan jenis pohonnya. Besar. Oke, seperti itu ya. Kalau untuk mendesain di lahan berkontur ya. Oke. Ya. Kemudian berikutnya adalah kita mau membuat jalan nih, misalkan buat jalan saja di sini subregion ya, subregion. Oke, misalkan kalian mau buat jalan masuk gitu ya. Bisa kalau misalkan mau memotong side juga bisa gitu ya. Sebenarnya tinggal membuat, menyesuaikan ya. Tekan ini sini kira segini. Dan kita buat curve ya, tangan arch. Oke, yang ini smooth ya. Oke. Seperti ini. Oke. Ya, otomatis dia akan menempel. Nah, hebatnya itu ya. Beda dengan kalau SketchUp, kalau kalian buat mesti dia akan sulit mengikuti lahannya ya. Gitu. Ini otomatis dia akan mengikuti konturnya. Gitu ya. Ini dia terpotong di sini ya. Kita bisa panjangkan lagi section box-nya agar terlihat semua mungkin. Seperti yang kita rancang tadi ya, seperti ini.
Nah, ini kemudian bisa aja materialnya kita ganti ya langsung di sini. Misal dengan apa? Konkret precast. Oke. Nah, dia otomatis langsung berubah ya. Sini. Oke, seperti itu kalau kita mau buat langsung dari onsite ya, langsung dari Revit-nya ya. Tentunya dengan informasi yang kita punya. Itu satu. Kemudian cara lain untuk menambahkan, misalkan kalian memiliki data AutoCAD-nya ya. Ini salah satu website sebagai rujukan ya. Tapi mungkin biasanya kalau di Indonesia kalian berhadapan dengan proyek-proyek di Indonesia justru malah mereka sudah memiliki file-file CAD-nya ya, file asli CAD-nya misalkan. Ya, itu bisa jadi rujukan. Jadi kali ini saya mungkin nggak punya filenya, CAD-nya, jadi misalkan saya tinggal download dari salah satu website namanya CAD Mapper ya. Ini untuk instant CAD files for any location on Earth gitu ya. Kalau kalian belum punya akunnya silahkan buat. Jadi kalian bisa mendapatkan gratis ya untuk area di bawah 1 km persegi. Nah, kalau lebih dari itu kalian harus bayar. Ada beberapa pilihan mereka. Terutama di sini kita butuh CAD-nya ya. Misalkan ini karena saya sudah punya akunnya, jadi tinggal sign in. Kalau buat kalian yang belum, silahkan daftarkan email kalian, mudah kok, gratis ya. Kemudian saya input di sini. Mungkin saya ke arah Malang kali ya, biar dekat pegunungan. Ini Gunung Malang. Kalau ini pas di gunungnya ya, mungkin agak ke antara kota dan gunung ya, mungkin ya. Kita zoom. Oke, ini salah satu contoh ya. Oke, misalkan sudah kita download ya, filenya sudah kita download. Kita kembali ke Revit. Misalkan filenya ada di folder kalian ya. Nah, ini sudah saya save di sini. CAD. Coba kalian cek dengan CAD juga nggak apa-apa. Kemudian save aja ke dalam format CAD yang paling terakhir gitu ya. Nah, kemudian ketika kita kembali ke sini, saya buat baru aja ya. Saya buat halaman baru. Ini, kemudian masuk ke insert ya. Insert import CAD. Nah, ini akan otomatis terdeteksi ya. CAD Mapper Malang is Java ini ya. Nah, ini jangan lupa unitnya harus kalian cek ya. Karena nggak selalu sama. Kalau dari website tadi dia pakai meter ya. Jadi saya ubah jadi meter. Lokasi oke, gitu aja. Dan open. Nah, dia akan menunjukkan sebesar ini ya. Wah, besar sekali. Oke. Ya, karena hanya untuk latihan nggak apa-apa lah. Nah, ini memuat data-data 3D ya. Tuh, semuanya ada di sini. Hebatnya ini ya. Jadi ini sangat berguna untuk kalian membangun, misalkan mendesain di existing ya, lahan berkontur gitu ya. Kan akan sangat menghabiskan waktu kalau kalian membuat CAD-nya dulu, apanya dulu gitu, baru impor ke sini gitu kan. Nah, ini sangat membantu ya. Oke. Ini belum selesai, ini masih dalam format garis ya. Kemudian dari sini kita bisa lakukan penyesuaian seperti misalkan dari 3D-nya ya. Kita lihat, kita cek dulu dari ini kan hidden fast ya. Misalkan kita cek shade atau consistent color gitu. Dia belum berisi ya, belum menjadi sebuah mesh ya. Kita kembali ke meshing, kemudian kembali klik topo surface. Kemudian di sini kita bukan pakai yang place point, tapi create form import ya. Kita pilih yang select import instance. Kalau ini dari data-data titik ya, dari Excel biasanya. Kalau ini dari gambar. Nah, ini otomatis ya, 3D-nya kepilih. Kemudian kita klik yang kita perlukan saja. Kita perlukan hanya kontur ya. Misalkan seperti ini. Oke, ya jadi ini udah ya datanya. Kemudian yang harus kita lakukan adalah untuk memisahkan titik-titik ini kita perlu kita centang dulu ya, finish dulu. Nah, ini udah satu mesh ya, sudah berupa mesh ini. Dari sini. Dan kita bisa lakukan explode, tapi kliknya jangan yang di
warna coklatnya, tapi yang di garisnya ya. Garisnya ini kita klik explode. Bikin full explode-nya. Tunggu sebentar. Nah, ini oke, unjoin elemen. Nah, dia akan terpisah data 2D, 2 dimensi dengan data 3 dimensi. Nah, ini juga bisa dipakai untuk memisahkan 2 dimensi dengan 3 dimensi ya, kalau misalkan kalian butuh data 2 dimensinya. Tapi kali ini kita nggak butuh data ininya ya, dimensinya. Ini bisa kita delete atau bisa kita biarkan saja, ya nggak apa-apa. Kalau misalkan mengganggu ya bisa dihapus saja, nggak apa-apa. Delete. Kita punya data ini ya. Kita bisa cek 3D-nya. Kemudian kita klik section box di sini. Nah, ini bisa kita mainkan luasnya nih. Nah, ketika dia memotong, dia otomatis punya ketebalannya. Ini menariknya di sini ya. Kita kecilkan seperti ini. Ini terlalu besar ya, masih ya. Segini aja sih. Kalau terlalu besar nanti terlalu berat. Misalkan saya mau, kalau dari kontur seperti ini, posisi terbaik untuk bangunan ya bagian yang lebih banyak datarnya, misalkan dari sini atau dari sini gitu. Daerah sini lebih menarik ya. Oke, saya coba pindahkan ke sini. Akan dengan menggunakan model yang tadi ya. Kita klik topo surface-nya. Klik Ctrl C. Pindah ke sini. Nah, dia masih file utuhnya ya. Oke. Nah, saya ambilnya terlalu besar tadi ya. Harusnya nggak usah besar-besar ya. Oke, misalkan dari sini, baiklah, bisa kita atur-atur posisinya ya. Setelah masuk, kira saya mau tempatkan di sini. Oke, move ya, oke move aja lah, gampang. Misalkan seperti ini, kita cek 3D-nya. Wah, kecil sekali ya bangunan saya. Mungkin enaknya diletakkan di mana ya? Yang agak curam mungkin ya. Atas mungkin ya. Oke. Ya, saya geser aja berarti. Sini dikit. Tentunya kalian harus ini, kalau mau misalkan untuk project studio atau apa, memang harus didesain dulu ya, apa lokasi dan lain-lain. Oke, saya klik box-nya tadi, scope box. Ups, kepotong bangunannya. Kecilkan lagi. Bangunan saya kecil sekali ternyata. Baiknya jangan terlalu besar ya filenya, nanti terlalu berat juga jadinya. Dari sekian besar saya cuma butuh segini. Nah, ini ya. Kemudian kita lakukan cara yang sama seperti yang tadi ya. Memotong ininya, kemudian membuat jalan dan lain-lain. Oke. Baik, selamat mencoba. Baik, ada juga cara lain, yaitu misalkan kalian memiliki PDF atau image atau JPEG ya dari suatu data kontur atau topografi, bisa aja dimasukkan gitu ya. Cuman memang mungkin ada sedikit effort di usaha di membuat ukuran yang pas gitu ya. Jadi kalian harus tahu ukuran sebenarnya sehingga pas diskalakan di modeling tidak terjadi perbedaan yang terlalu besar dengan aslinya gitu ya. Misalkan dari image itu, coba image, misalkan di sini saya sudah ini ya,
punya data topografi, misalkan saya open. Nah, karena seperti ini kan biasanya. Misalkan ini terpaksa banget kita nggak punya data apa-apa kecuali ukuran topografinya ya, misalkan seperti itu. Ya, dari sini kita bisa trace ya. Kita masuk ke site di sini. Katakan ini ukurannya sudah benar ya. Ini jangan terlalu diperhatikan skalanya. Karena untuk latihan ya, topo surface lagi. Place from point. Ini ngetes aja gitu ya, seperti kita sesuaikan dengan ukuran tracingnya. Ini bisa kita buat wireframe kalau mau agak terlihat ya. Misalkan 0, kemudian naik jadi 20, katakan 2000 ya, 2000. Kita lakukan hal yang sama. Oke, misalkan berikutnya adalah 3000. Untuk hasil yang lebih detail tentunya ya lakukan yang lebih detail ya. Dan seterusnya ya. Seterusnya ini udah langsung jadi shading. Finish. Jadilah. Ini belum kita lanjutkan ke atas tadi ya. Seperti itu. Mudah sekali ya. Baik, untuk selanjutnya, untuk lebih detailnya, misalkan menambahkan komponen atau membuat jalan dan lain-lain, bisa kita pelajari lebih detail di kelas. Oke, terima kasih. Selamat mencoba.